Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Saya seorang guru AI agama Islam. Dan ketika mengajar itu sering banget anak-anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan mind blowing ya. Lumayan mengguncang lah istilahnya bagi mereka. Terutama ketika nyerempet-nyerempet masalah takdir. Pertama nih yang biasa diajukan itu, mengapa kita dilarang menyesali apa yang telah terjadi? Mengapa? Jawabannya itu gini guys, sebenarnya guys. Allah itu dengan segala keilmuan yang sempurna, segala hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, telah membuat sebuah master plan gitu, yang terbaik untuk hambanya gitu. Nah sehingga takdir itu bergaris lurus nih, berjalan lurus. Tidak ada takdir alternatif ke kiri dan ke kanan. Semuanya itu adalah lurus, satu arah. Nah, memang ya kita itu sebenarnya nggak dipaksa untuk ke arah yang satu itu. Hanya saja dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, yang azali disebutnya deh. Azali itu tidak terikat ruang dan waktu. Jadi keilmuan Allah itu saking sempurnanya tidak terikat ruang dan waktu. Pendengaran pun sama, tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kita bisa berdoa dimanapun, di waktu yang sama. Benzema misalkan di Arab, kita di Indonesia, Allah SWT itu dengan mudah bisa mendengar di waktu yang sama gitu. Melihat juga sama, tidak terikat ruang dan waktu. Begitupun tentang pengetahuan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Allah tahu semuanya tanpa harus itu terjadi dulu. Nah, itulah yang dimaksud dengan azali, tidak terikat ruang dan waktu. Dengan kemahatauan, dengan kemahasempurnaan hikmahnya, Allah telah menentukan tuh yang satu garis tadi ya. Ini yang terbaik untuk hambaku nih. Set. Nah, sehingga walaupun itu terlihat buruk ya. Karena takdir juga ada yang buruk, guys. Dalam hadis Jibril, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya malaikat Jibril gitu ya, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, pada qadar yang baik ataupun yang buruknya. Jadi dalam perspektif manusia takdir itu ada yang buruk juga gitu ya. Tapi dalam perspektif Allah SWT semua takdir itu baik, guys. Ya, kalau itu buruk pas kita sabar itu baik bagi kita tuh. Walaupun itu takdirnya bagus, kalau kita responnya sombong, angkuh ya, merasa hamba yang paling istimewa, itu buruk ternyata bagi kita gitu. Tergantung respon yang kita berikan. Nah, sehingga kita itu dilarang berandai-andai. Berandai-andai mengajukan takdir alternatif. Coba aja kalau saya nggak sekolah di sini ya, mungkin saya udah jadi ketua OSIS gitu. Coba saja kalau saya nggak jadi guru, mungkin saya udah jadi pengusaha besar misalkan gitu. Coba saja kalau saya tidak menjadi seorang penyanyi misalnya, pasti saya udah jadi gitaris misalnya gitu ya. Nah, mengeluh seperti itu selain tidak akan mengubah apapun, itu pun menjadi titik protes kita kepada Allah atas kesempurnaan apa yang telah Dia tentukan gitu. Memang ya, sebenarnya gini nih, disclaimer dulu, bahwa Allah itu tidak memaksa seorang menjadi jahat. Allah tidak memaksa. Manusia itu diberikan kehendak untuk memilih gitu. Nah, namun Allah SWT tahu gitu. Jadi bukan memaksa. Allah tahu manusia akan ke surga ke neraka itu bukan karena Allah memaksa akan ke sana ya. Tapi Allah SWT sekali lagi tadi memiliki keilmuan yang beda dengan hambanya, guys. Kalau kita itu tahu setelah belajar ya, keilmuannya tidak azali. Kalau Allah SWT taunya itu tanpa harus mengalami dulu, tanpa harus melalui hal itu dulu. Sudah otomatis tahu tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, karena kesempurnaannya itu, makalah dipilihlah satu garis lurus bernama takdir untuk setiap hambanya. Dan kita itu wajib mensyukurinya, guys.
Nah, syukurinya dengan apa? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Ketika takdir baik melanda kita, maka ucapkanlah Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dan yang dengan nikmatnya semua amalan itu menjadi sempurna pahalanya gitu di sisi Allah. Ya, kita sadarlah tentang ibadah kita yang kualitas kehusuannya masih di mana levelnya gitu ya. Tentang kuantitas ibadah kita yang gak seberapa. Nah, itu ketika takdir baik melanda, ucapkanlah Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ketika takdir buruk sekalipun, ucapkanlah Alhamdulillah. Sunnahnya mah kayak gitu. Ketika takdir buruk melanda, bilanglah Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah for everything. Ya, sekalipun itu buruk gitu, kalau kita mensyukurinya itu bagus sebenarnya. Takdir baik. Sekalipun itu baik, kalau kita responnya buruk ya, jadi sombong angkuh, itu jadi buruk bagi kita, guys. Jadi tergantung kita memandangnya seperti apa. Ya begitulah, guys. Tapi itu ya, kita kan hamba itu inferior, guys. Kita harus mengikuti rulesnya yang telah Allah tentukan, dan kita terus bersyukur, bersabar di dunia ini, sekalipun ujian banyak sekali mungkin ya. Ya sabar terus, syukur terus, karena kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, ujiannya itu kita nggak seberapa, guys. Nggak seberapa banget gitu. Nah, dengan ujian Nabi Muhammad yang bejibun banget ya, banyak banget, beberapa kali ditimpakan percobaan pembunuhan, harus hijrah jalan jauh gitu, bersembunyi-sembunyi, ikut peperangan beberapa kali, guys, puluhan kali mungkin ya. Dengan kualitas seperti itu pun, kualitas iman seperti itu, kuantitas ibadah seperti itu, Rasul pernah bersabda nih, gak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amalannya. Padahal beliau amalannya itu adalah amalan beliau ditambah dengan seluruh kaum muslimin yang masuk Islam sampai hari kiamat. Itu pahala beliau saking banyaknya ya. Sehingga kalau kita salawat itu kembali ke kita, kenapa? Karena udah terlalu penuh gitu. Luar biasa. Pahala Nabi Muhammad sudah terlalu penuh. Sekalipun kita salawat kepada beliau, maka kembali ke kitanya itu jauh lebih banyak karena udah terlalu penuh, guys, pahala beliau. Nah, tapi Nabi Muhammad pun beliau mengaku ya bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal ibadahnya, katanya. Sahabat nanyalah ke Nabi Muhammad secara spontan, apakah begitupun engkau wahai Rasulullah? Yes, alright. Ya, aku juga dong. Tapi kenapa yang bisa bikin manusia masuk surga? Karena ridho Allah, guys. Seorang pezina yang pernah ngasih minum seekor anjing, itu bisa masuk surga. Seorang mass killer yang sudah membunuh 100 jiwa, itu bisa masuk surga juga. Karena ridho Allah. Nah, tapi kita jangan keblinger ya, jangan mentang-mentang oh ada perempuan yang kayak gitu masuk surga kok, si mas killer itu masuk surga juga, saya nggak ngebunuh, nggak mencuri, pasti masuk surga dong. Nggak gitu juga ya. Karena teruslah perbanyak amal soleh, karena kita nggak tahu dari amalan mana Allah ridho ke kita gitu. Dan amalan soleh itu adalah penyebab Allah ridho kepada kita. Gitu, guys, konsepnya. Ya, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kajian jalan-jalan ini. Semoga bermanfaat. Kuncinya adalah be grateful ya, and be patient and stay alive. Jangan menyerah.